Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Oviana Rizal dari kelas Sastra Indonesia kelas kecil O dengan NIM 23021300096. Pada video ini saya akan membacakan cerpen berjudul Dilalap dalam Lelap oleh Miranda Septiana. Dilahap dalam lelap oleh Miranda Septiana. Ketika aku bertanya seperti apa rupa Abah, Uma akan lekas-lekas menundingkan telunjuk ke arah sebatang pohon enau yang paling kokoh dan lebat ijuknya. Ijuk-ijuk tua dengan warna hitam pekat, ijuk yang tak lagi pantas disebut bulu sebab bilahnya terlampau besar. Mirip puas lidi di daun enau itu sendiri. Berarti Abah tua dan hitam ya? Celetukku asal sembari mengunyah buah gitaan. Bukan begitu, Lindung. Serga Uma tak terima. Aku suka bila Uma sudah begini, kentara sekali yang mencintai Abah sepenuh hati. Lantas, bagaimana maksudnya Uma? Kejarku lagi. Pokoknya enau di sini kan tua-tua. Tidak pernah ada yang memanen ijuk nira, bahkan buah kolang kalingnya. Abahmu itu serupa batang enau. Tubuhnya kokoh dan niat untuk melindungi kita dari serangan apapun. Ia tak pernah memikirkan dirinya sendiri, segala yang ia dapat dibagi dengan seadil-adilnya. Persis batang enau di depan kita ini. Ijuk, batang, daun, juga buahnya tumbuh lebat sebab dialiri nutrisi yang adil dari akar. Seperti itulah hakikat pemimpin yang semestinya Lindung. Melindungi, adil, dan tidak mementingkan diri sendiri, sabarku mendahului. Satu lagi, tidak memihak kaum tertentu saja. Itu sudah sifat makhluk bumi ini, nak. Selalu ada keinginan memperoleh sesuatu lebih banyak, kecuali mereka telah belajar perihal cukup. Uma menyudahi cerita tentang Abah ketika matahari senja telah turun ke balik rimbun daun. Lekas ditarik ke tubuhku yang mulai mirip sebatang enau muda untuk segera meniti dahan demi dahan. Sesekali kami melompat hati-hati, saling jaga agar tak terinjak dahan yang telah lapuk dimakan hujan. Bukan jalur yang baik memang, tetapi lewat jalan tanah juga bukan pilihan yang tepat. Vegetasi hutan cukup lebat, tak ada yang berani membabat hutan adat. Tak sering juga warga kampung mau menyusuri tempat ini, kecuali ada rimpang dan akar yang mesti mereka cari. Biasanya untuk bahan patambah, karena itu berjalan di atas tanah pada saat senja menuju malam bukan pilihan kami. Terlalu berbahaya, ada katiki yang apabila menyengat bisa membuat gatal dan demam berhari-hari. Juga kalajengking atau ular biar bisa. Salah-salah, kami tinggal tulang belulang tadi kenali ketika ditemukan nanti. Aku dan Uma tak mau mengambil risiko itu. Kami hanya hidup berdua setelah Abah mati terpanggang di lahan gambut yang terbakar. Uma juga sama. Tangan kanannya ada bekas melepuh yang meski telah sembuh tetap saja menyisakan nyeri. Kondisi yang membuatnya tak secekatan dulu menjangkau buah-buahan di hutan. Sebab waktu itu Uma masih berupaya menyelamatkan Abah yang terjebak dalam rawa gambut kering dengan bara api di dalamnya. Usiaku baru beberapa bulan ketika aku mereka mengajari mencari pucuk kelakai untuk pertama kali. Tanpa sengaja, Abah menginjak tanah gambut yang masih menyisa bara api dari kebakaran lahan. Tubuh Abah terjebak, terpanggang hidup-hidup tanpa bisa melawan. "Pergi kalian, selamatkan diri!" teriak Abah di sela rasa sakitnya. Asap pekat mengepul kemudian, disusul api yang menjalar cepat. Uma berlari sekuat tenaga sembari menggendongku di depan dada. Tangannya terluka. Satu-satunya alasan yang memberi ia kuat, ia tahu kami harus selamat. Aku lebih tepatnya. Satu-satunya peninggalan berharga dari Abah yang tersisa. Sekali waktu, igau kejadian itu masih mengusik hidupku. Alasan yang membuat Uma senantiasa membangun peristirahatan kami di atas sebatang pohon tinggi di dekat sungai. Sebab Uma percaya, air akan menyelamatkan kami dari ganasnya api. Uma, peranmu yang hebat. Ia betina yang cerdas dan cermat. Itu pendapatku. Mungkin mendiang Abah juga. Kemampuan yang membuatnya lebih memilih Uma daripada betina lain. Sebut saja putri kepala koloni, anak sanak famili, bahkan anak pamannya sendiri yang kini memimpin kelompok kami. Kelompok mendiang Abah maksudku. Sebab mereka tak pernah benar-benar menerima kehadiranku dan Uma. Kecuali hanya sebatas perasaan masa lalu. Aku sering sedih oleh perasaan tersisih. Kadang berandai-andai juga bagaimana nasib kami jika Abah masih ada. Tentu samurami saat ini. Abah sang pelindung yang serupa sebatang pohon enau sebagaimana cerita-cerita Uma. Namun hidup tak terlalu memberi kami banyak pilihan. Kami butuh perlindungan dari koloni. Uma cepat beradaptasi.
Ia lekas mengenali hutan yang bukan tanah kelahirannya sendiri. Kami mesti lebih mandiri sebab sering tak diajak mencari makan. Hanya sesekali ketika Sandu, putri kepala koloni, sedang berani menentang ayahnya sendiri. Sandu sering mengajak atau membagi makanan yang ia dapat kepada kami. Uma tak menyerah kepada keadaan. Ia kemudian menjelajah sejauh ia mampu, meski sering digunjing memisahkan diri. Tetapi Uma tak peduli, selama nutrisiku terpenuhi. Pertama-tama Uma menemukan pohon pisang hutan. Buahnya banyak sekali biji, rasanya agak kalat. Aku tak suka dan menangis saat memakannya. Waktu-waktu kemudian, Uma telah lihai membaca alam. Ia mulai paham letak-letak pohon dengan buah-buahan yang enak. Dekat rawa gambut biasanya, Uma sering menemukan buah karamunting dan bilaran. Karamunting berwarna merah keunguan, daunnya hijau agak berbulu. Rasa buahnya saat masuk mulut mirip mengunyah butiran pasir halus dengan cita rasa manis. Kata Uma, daun karamunting bisa mengatasi batuk. Sementara, buah bilaran berwarna kuning terang, dalamnya mirip lendir dengan biji-biji kecil. Rasanya manis dengan sedikit asam. Buah yang masih mentah berwarna hijau dan diselubungi bulu. Aku paling suka jika Uma menemukan aneh-aneh juga ulat dalam batang paya atau sagu. Rasanya ada sensasi yang enak meledak dalam mulut. Sayang aku tak bisa saban hari memakan atau aneh-aneh atau ulat sagu. Uma sering menemukan kedua makanan itu ketika musim hujan. Sementara kini kemarau terasa lebih panjang, ditandai dengan rawa yang kering kerontang. Akhirnya, seru Uma terlihat girang dan lega. Tangannya menggenggam erat sebatang. Serumpun. Tak tahu tepatnya. Hanya saja aku melihat Uma memegang erat-erat tanaman berbunga putih. Baunya wangi, aku suka aroma bunga ini. Ia tumbuh di ketiak-ketiak pohon yang hampir mati. Tumbuh menjendela ke arah sana, bukan matahari. Tumbuhan yang aneh. Ini namanya anggrek tawa-tawa, terang Uma, menyerahkan sebatang padaku. Batangnya agak gendut di bawah dan kurus pada bagian yang berbunga. Apa ini makanan yang enak? Tanya aku sambil mengamati bolak-balik. Setahuku, bunga yang wangi rasanya tidak enak, cenderung telat dan cepat. Coba saja. Cuh, aku meludahi berkali-kali, berusaha memusnahkan rasa getir di lidah. Uma tergelak menyaksikan tingkahku. Bongkol gendut tadi menyaksikan serabut. Dalamnya berwarna putih kehijauan. Bukan makanan kesukaanku. Uma semakin tawa. Ini bukan untuk dimakan, Nindung. Lalu mengapa Uma memintaku mencoba? Karena kau perlu tahu cara mengolah bongkol anggrek ini agar bisa menjadi obat. Uma dengan telaten mengumat bongkol anggrek tawa-tawa hingga halus. Ia meludahkannya namun bukan ke tanah, melainkan ke telapak tangan. Secara perlahan Uma membalurkan umatan bongkol anggrek itu ke dadaku. Ada perasaan sejuk dan perlahan menjadi dingin. Ini akan membantu mengatasi sesak napas, kata. Mata Uma menuding nanar ke tanah bukit di seberang sungai. Asap membumbung dari bakaran daun yang ditumpuk dengan batang-batang kayu. Tahun ini pembakaran lahan semakin sering, keluh Uma. Bukankah setiap tahun mereka membuka hutan untuk meladang dan Uma dengan membakarnya terlebih dahulu? Tetapi tahun ini lebih sering. Bertanam padi seperti tak mengenal musim. Bahkan andai yang ditanam kacang dan umbi pun takkan sesering ini. Betul juga, aku malah sering menemukan buah-buahan merah kecoklatan di sungai. Kulitnya terasa keras sekali, tetapi dalamnya juga hanya serabut jingga. Daging buahnya mirip kelapa, tapi kecil, tidak enak dimakan. Kenapa mereka menanam buahnya itu ya, Uma? Itu buah sawit yang terlepas dari tandan. Buahnya memang tak untuk dimakan langsung, tapi perlu api untuk mengolahnya menjadi minyak. Perlu api juga untuk membuat tanah-tanah lapang sebelum ia ditanam. Beberapa pasang mata menatap kami yang sedang membasuh tangan dari juta anggrek tawa-tawa. Mata mereka memicing tajam. Kami lekas berlari ke dalam hutan sebelum mereka pergi menyeberangi sungai yang meski berarus cukup deras tapi tak seberapa dalam. Aku dipaksa bangun oleh batuk yang menyesakan. Aku perih. Hari masih malam, tapi cahaya matahari terasa demikian terang dan dekat. Aku tergagap begitu sadar ini bukan matahari, tapi api. Kuraba samping kiri, tempat biasa Uma terbaring. Tubuh Uma masih ada. Kugoyangkan agar ia terbangun juga. Nihil. Uma lunglai tanpa daya. Tak ada tanda-tanda kehidupan di dadanya. Aku meraung memeluk Uma dalam asap pekat yang mengepung. Aroma hangus di mana-mana. Membakar jahanam, umpatku pada siapapun yang melayapkan api di hutan adat ini. Belum reda aku mencerna keadaan.
Seruas tangan menarikku pergi, meninggalkan tubuh kaku Umah dalam bekap asap dan jalar api yang kian mendekat. "Ayo, selamatkan diri!" teriak Sandu parau. "Hanya kita yang tersisa." Hari telah tinggi. Aku dan Sandu memandangi hutan adat dari kejauhan. Hanya tersisa aku, Sandu, dan Sigar, adik bungsunya dari 11 anggota koloni. Ayah Sandu dan Sigar, yang merupakan pemimpin kami, turut terpanggang dalam kebakaran dini hari tadi, selain umaku sendiri. Sigar berhasil kami selamatkan dengan lompatan bongkol anggrek tawa-tawa. Nafasnya sesak akibat terlalu banyak menghirup asap. Sejatinya, kami hanyalah orang utan yang tak mengerti cara membuat api. Sebab sepanjang hidup makanan kami dimatangkan oleh alam. Pucuk lakai, pisang setandang, juga buah-buahan serta dedaunan yang tumbuh sejangkau tangan. Itulah yang kami makan. Secukup perut kami kenyang lalu mengantar tenaga pada tangan agar kuat berayun di dahan-dahan. Tak seperti mereka yang rakus sehingga senantiasa kelaparan sebab tidak benar-benar tahu apa yang dimau. Alasan yang membuat pencarian mereka tidak pernah selesai, termasuk mencari lahan-lahan baru untuk dilalap api. Untuk review dari cerita pendek Dilalap dalam Lelap, yang pertama alurnya itu bersifat maju. Kemudian pada pertengahan cerita terdapat flashback yang membuat alurnya menjadi mundur. Pada bagian alur mundur ini, Lindung menceritakan tentang ayahnya yang mati. Kemudian untuk penokohan, tokoh yang ada di cerita ini, yang pertama itu ada Lindung sebagai tokoh utama. Lindung ini mempunyai sifat yang ceria dan bersemangat. Kemudian yang kedua ada Uma sebagai pemeran utama juga. Uma ini memiliki sifat yang tenang dan sangat menyayangi Lindung. Kemudian yang ketiga ada Abah, Sandu, dan Sigar sebagai pemeran pembantu. Kemudian untuk latar cerita Dilalap dalam Lelap ini berlatar belakang di hutan adat. Dapat dibuktikan dari kalimat tak ada yang berani membabat hutan adat, dan juga yang kedua kalimat umpatku pada siapapun yang melayapkan api di hutan adat ini. Kemudian untuk sudut pandang, dari awal hingga akhir cerita ini menunjukkan sudut pandang dari Lindung, seekor orang utan yang habitatnya direngut oleh para manusia yang tamak. Untuk maknanya dari cerita pendek ini membuat pembaca menjadi sadar bahwa sifat manusia yang tamak dapat berakibatkan fatal untuk makhluk hidup lain. Pada kasusnya di sini adalah pembakaran hutan untuk penanaman gambut dapat merusak habitat hewan-hewan langka dan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem di lingkungan tersebut. Sekian dari video pembacaan cerpen serta review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.